misalnya angka 2 yang muncul, peluangnya berapa? Ya, tetap 1/6. Masing-masing itu ketika muncul 1, 2, atau 3, 4, 5, 6, itu masing-masing punya peluang 1/6, bukan 2/6. Ya. Kemudian lanjut ke pendekatan frekuensi relatif. Itu untuk menghitung probabilitas atas suatu kejadian di mana kita memakai data masa lalu. Contohnya yang ada di halaman 4.5, diketahui data untuk tahun 1999 terjadi kecelakaan sebanyak 150, di mana 75 diantaranya karena supir mengantuk. Jika pada tahun 2000 terjadi 200 kecelakaan, maka untuk peluang terjadinya kecelakaan yang disebabkan mengantuk itu berapa? Seperenam dari mana Mbak Gita? Ya, 100. Karena 75 itu didasarkan dari tahun 1999. 75 kan jumlah yang mengantuk. Sedangkan pada 1999 itu terjadi 150 kecelakaan. Sehingga untuk mengetahui jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh supir mengantuk pada tahun 2000, kita bisa menggunakan data pada tahun sebelumnya, yaitu 75 kecelakaan per 150 dikalikan 200, hasilnya 100. Oke. Kemudian pendekatan subjektif. Ini perhitungan probabilitas yang didasarkan pada tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu kejadian. Di sini dimisalkan ketika seseorang ditanya apakah pemerintah Orde Baru masih memiliki pengaruh di masa reformasi. Nah, ini karena subjektif, berarti jawabannya itu didasarkan pada jawaban orang yang ditanya. Jadi tidak berdasarkan data yang ada. Jadi kalau dikira-kira misalnya karena Orde Baru dengan reformasi itu misalnya kabinetnya berubah total, jadi mungkin kita bisa bilang sedikitlah pengaruhnya terhadap masa reformasi sekarang. Bisa aja cuma 10% atau 5%, itu tergantung orang yang ditanya. Udah mengerti semuanya? Untuk ketiga pendekatan itu nggak selalu kan, tadi bisa peluang, kan tadi bisa dalam pecahan. Kalau memang pecahan kan sama saja, nanti bisa dipersentasekan. Kan untuk lebih mudahnya misalnya ketika Mbak Frima ditanya dengan pertanyaan sama, terus jawabnya 1/6 gitu kan, agak susah dicerna. Jadi ketika Mbak Frima nanti jawabnya 10%, nanti orang yang nanya itu bisa mengira-ngira sendiri, oh ternyata cuman sedikit gitu. Kalau 1/6 misalnya kan nanti dihitung lagi sama orangnya. Toh kan datanya juga nggak ada, hanya pendapatnya Mbak Frima. Oke. Kemudian sekarang ke asas-asas peristiwa. Tunggu, komputernya masih not responding. Dilihat di buku halaman 4.6 ya. Nanti kalau sudah bisa lagi. Di sini ada asas yang pertama, yaitu mutually exclusive, di mana ada suatu peristiwa
dengan dua atau lebih kejadian yang terpisah. Kejadian A terpisah dengan kejadian B. Dengan kata lain, tidak ada hubungan dan keterkaitan antara A dan B. Tidak ada elemen bersama. Jadi kalau nanti digambarkan dalam diagram Venn, itu mereka tidak bersinggungan. Kalau diagram Venn yang terakhir kemarin itu kan bersinggungan. Masih ingat nggak yang kemarin, yang bulat-bulat itu, diagram Venn AUB? Ya. Nah, untuk di sini peluang A atau B berarti rumusnya berganti jadi PA ditambah PB, bukan lagi PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Karena kan mereka nggak ada hubungan, saling terpisah. Di sini dicontohkan misalnya di sebuah bank ada 5 pegawai baru. Yang pertama Anto, yang kedua Budi, yang ketiga Cynthia, Dedi, dan Eko. Nah, ketika ada pertanyaan berapa peluang bahwa yang terpilih atau pelamar yang diterima kerja di instansi tersebut adalah Anto atau Budi, berarti berapa peluangnya? Dengan menggunakan rumus yang PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Sekarang dicari dulu peluang masing-masing orang itu berapa berarti. Kan ada 5 orang yang melamar pekerjaan, ya 1/5. Berarti untuk peluang Anto dan Budi saja berapa? Ketika cuman mereka yang keterima kerja. Ya 2/5. Kalau misalnya Budi sama Cynthia berapa? Kalau Budi sama Cynthia kok 12/5 Mbak Gita? Iya tetap 2/5 bukan 12/5. Oke. Kemudian asas peristiwa berikutnya adalah peristiwa independen. Suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi. Kok nggak bisa ya? Komputer saya terjadi sesuatu dengan komputer saya. Ini saya nggak bisa pindah ke slide berikutnya, nggak tahu kenapa. Kalau di tempat kalian bisa nggak? Ya mungkin hang, tapi saya nggak tahu hangnya kenapa ini. Yaudah lewat modul aja ya, kan semua sudah pakai modul. Oke. Peristiwa independen yaitu suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Contohnya di sini, ketika kita melempar mata uang 1 kali, maka peluang munculnya gambar berapa? Peluang munculnya gambar setengah. Kalau munculnya angka berapa? Setengah. Oke. Nah, ketika kita melempar 2 kali, maka peluang munculnya gambar berapa? Setengah. Ya benar. Kenapa bisa gitu? Karena kedua kejadian tersebut kan independen. Jadi ketika kita melempar pertama, itu nggak ada hubungannya dengan pelemparan yang kedua. Bisa aja misalnya pelemparan yang pertama nanti muncul gambar, pelemparan kedua muncul angka, ya kan? Kan kita tidak bisa mengira-ngira nanti pertama misalnya angka, nanti kedua harusnya angka, nggak seperti itu. Jadi itulah independen. Kemudian rumusnya adalah PA dan B sama dengan PA kali PB. Berarti kalau itu rumusnya, kalau dimasukkan rumus berarti berapa PA dan B?